teman-teman, kita berjumpa lagi bersama saya di Iren Wisan Channel. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membuat kue putu ayu, yang mana rasa kue ini adalah lembut, kemudian manis dan gurih ya. Nah, kalau kalian penasaran dengan bagaimana cara pembuatannya dan apa saja bahan-bahannya, jangan lupa untuk terus ikuti channel ini ya. Thank you. Nah, bahan-bahan yang akan kita pergunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tepung terigu serbaguna sebanyak 200 gram, lalu gula pasir sebanyak 200 gram, dan kelapa parut juga sebanyak 200 gram. Lalu kita akan menggunakan 2 buah telur, 200 ml santan kelapa, lalu kita akan menambahkan 1/4 sendok teh garam, dan kita akan menggunakan setengah sendok teh ovalet atau TBM juga boleh. Lalu kita akan menggunakan 2 buah daun pandan. Yang pertama, daun pandan itu akan kita pergunakan pada saat mengukus kelapa parut, dan yang satunya lagi akan kita pergunakan pada saat kita mengukus kue putu ayunya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan esens pandan ya, untuk memberikan nuansa yang beraroma harum, dan aromanya itu akan menjadikan cita rasanya lebih menarik. Nah, oke teman-teman, kita nggak usah berlama-lama, kita langsung ke cara pembuatannya sebagai berikut. Nah, langkah pertama kita akan memasukkan gula pasirnya ke dalam wadah. Lalu kita masukkan 2 buah butir telur. Lalu kita masukkan setengah sendok teh ovalet atau SP atau TBM-nya ya. Nah, lalu kita akan memixernya dengan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu secara bertahap kita akan menaikkan kecepatannya hingga kecepatan yang paling maksimal. Nah, hal yang harus diperhatikan pada saat kita memixer adonan ini adalah kita harus pastikan bahwa gula yang kita campurkan itu betul-betul harus larut dengan sempurna ya. Kalian bisa rasakan pada saat memixernya ketika masih terjadi ada seperti gumpalan-gumpalan pasir. Nah, itu artinya adonan kalian belum benar-benar halus dan lembut. Oleh karena itu, terus tambahkan kecepatannya hingga kecepatan yang paling tinggi, sehingga kalian akan mendapatkan warna adonan yang lebih pucat dan lebih kental, serta akan membentuk bisa seperti angka 8 ya. Seperti ini ya teman-teman, tingkat kekentalan yang kita inginkan. Jadi dari sisi warna dia sudah pucat dan putih. Lalu kita akan menambahkan 1/4 sendok teh garam ke dalam adonan. Kemudian kita masukkan tepung terigunya secara bertahap ya teman-teman. Jadi jangan sekaligus agar dia tidak tiba-tiba adonannya menjadi berat dan turun. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan santan kelapa sebanyak 200 ml ini ke dalam adonan. Juga secara bertahap ya. Nah, jangan lupa juga untuk selalu merapikan pinggiran dari wadahnya, karena pasti ada adonan yang belum merata ya, sehingga kalian harus secara manual untuk merapikannya kembali supaya adonan menjadi tercampur secara merata. Nah, ini saya juga tunjukkan videonya tanpa saya percepat. Ini bagaimana cara mengaduknya supaya adonan tersebut nantinya kuenya tidak menjadi bantat dan turun ya. Jadi perlahan saja, cukup pelan-pelan. Lalu kita selanjutnya akan memasukkan pasta pandannya ke dalam adonan sesuai dengan selera kalian aja masing-masing seberapa banyaknya. Kalau saya teman-teman nggak suka terlalu hijau tua banget ya, jadi hijau muda gitu aja supaya warnanya tetap cantik dan tidak norak ya. Nah, kalian juga hati-hati karena pada saat menambahkan pasta pandannya ini, terkadang kalau warnanya tidak merata juga nanti kuenya juga akan memberikan efek yang warna tidak rata. Jadi pastikan bahwa kalian ketika mengaduk itu
sudah betul-betul tercampur secara merata. Nah, setelah dirasa bahwa adonan sudah tercampur secara merata dan baik, maka kita akan mempersiapkan cetakannya dan kita sisihkan ini terlebih dahulu. Sekarang kita akan mengoles masing-masing cetakan ini dengan minyak ya, teman-teman. Tujuannya apa? Supaya pada saat kita mencetak adonan di dalam wadah ini, itu ketika dikeluarkan tidak akan menempel pada cetakannya. Nah, sekarang kita akan memasukkan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi ya. Kita tambahkan daun pandan. Kita masukkan ke dalam cetakan masing-masing. Kalian sesuaikan aja dengan selera kalian, mau seberapa banyak kelapa parutnya. Cuman kalau saya nggak mau terlalu full padat sekali ya. Jadi memang saya agak sedikit di bagian tengahnya itu sedikit lebih tipis. Artinya tidak menutup betul-betul padat di seluruh bagian, jadi di bagian tengahnya saya memang sedikit lebih memberikan space ya. Tujuannya supaya ada warna hijau yang nantinya akan keluar di sela-sela kuenya. Nah, pastikan ketika kita akan memasukkan kelapa parut ini ke dalam cetakan, tangan kalian udah dicuci lebih dulu ya. Ini tangan saya udah bersih, jadi saya masukin dengan tangan kosong aja tanpa sarung tangan juga nggak masalah, karena kan kita untuk makan sendiri juga ya. Oh ya, di dalam memasukkan kelapa parutnya ke dalam cetakan ini kita harus menekan-nekannya. Kenapa? Tujuannya supaya kalau kita sudah tekan menjadi padat, ketika kita akan mengeluarkan kuenya dari cetakan itu akan jauh lebih mudah. Jadi dia tidak berhamburan atau rusak jadi bentuknya ya. Nah, sekarang saatnya kita akan mengisikan ke masing-masing cetakan ya teman-teman. Kita mengisinya jangan sampai terlalu penuh, tapi kita sisakan satu garis lah untuk di bagian atas supaya dia ada space untuk mengembang. Oh iya, saya juga mengisinya nggak semuanya menggunakan kelapa parut ya, karena anak saya juga suka yang polosan aja tanpa kelapa. Jadi saya sisakan beberapa cetakan untuk yang tanpa kelapa parutnya. Nah, sekarang kita akan kukus adonan kue ini ke dalam panci kukusan ya. Nah, kita akan kukus selama kurang lebih di 15 menit dengan api sedang agak besar. Oke, selanjutnya kita akan tutup. Nah, jangan lupa untuk selalu memberikan kain di atas penutup dari itunya ya, pancinya. Tujuannya apa? Supaya air tidak menetes ke atas adonan kuenya. Karena jika ada air yang menetes di atas adonan kue, maka itu akan dikhawatirkan terjadi kuenya menjadi bantat ya. Setelah selama 15 menit kita mengukus, jangan lupa untuk kita melakukan tes tusuk untuk kita mengetahui apakah kue yang kita masak tersebut sudah benar-benar matang atau tidak. Nah, cara mengetahuinya adalah ketika kita menusukkan tusuk gigi ke dalam kue tersebut, maka tusuk giginya tidak ada adonan yang masih basah ya. Nah, ini dia teman-teman hasil kue putu ayu kita hari ini. Gimana menurut kalian? Bagus ya, cantik banget ya. Warnanya menarik, kemudian juga yang pasti rasanya top marko top. Yuk sekarang kita cobain yuk gimana teksturnya dan rasanya dari kue putu ayu kita hari ini. Coba teman-teman perhatikan,
bahwa Putri Ayu yang kita bikin ini teksturnya dia itu sangat lembut ya, empuk juga, kalian bisa lihat, fluffy. Nah, kita coba lihat bagian dalamnya. Bagian dalamnya bagus ya, dia matang dengan sempurna dan tidak ada bagian yang tanta. Dan rasanya enak banget nih, saya udah cobain. Nah, kalian juga harus cobain juga nih resep ini di rumah kalian masing-masing. Oke, bagi kalian yang suka dengan resep ini, silahkan klik tombol like, comment, and share ya. Thank you.